Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Nancy Mestre, seorang gadis berusia 18 tahun asal Kolombia yang dia nih punya mimpi dan harapan yang tinggi untuk hidupnya. Tapi semuanya, waktu dia udah tinggal selangkah lagi menuju impiannya, justru hidupnya tuh diakhiri sama seseorang yang bener-bener gak seharusnya melakukan itu sama Nancy. Kasus ini bakalan buat kita melek tentang gimana perjuangan orang tua demi bisa kasih keadilan untuk anaknya. Dan ini kasus yang cukup nyebelin, terutama di bagian pelaku, karena benar-benar sulit banget untuk bawa mereka atau dia untuk bisa diadili. Nancy Mariana Mestre Vargas lahir di Barranquilla, Kolombia pada tahun 1975. Dia adalah putri dari Martin Mestre Yunes dan Nancy Vargas Jaraba. Nancy punya seorang kakak laki-laki, Martin Junior. Waktu itu Nancy bersekolah di Marymount High School, yang sekolah tersebut dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di negaranya. Nancy dikenal sebagai sosok yang baik, menyenangkan, pintar, bahkan saat itu dia menjadi salah satu siswa terbaik di sekolahnya. Dan Nancy punya impian untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika. 1993 Nancy keterima kuliah di salah satu universitas di Amerika. Jadi dia kayak bener-bener tinggal selangkah lagi untuk mencapai mimpinya. 31 Desember 1993, keluarga Nancy adain acara tahun baru di rumah. Awalnya mereka mau adain acara tahun baru di luar, tapi karena pada saat itu kakaknya Nancy mengalami cedera setelah main bola, yang bahkan dia harus menjalani operasi, akhirnya keluarganya Nancy mengadakan acara tahun baru di rumah. Waktu Nancy dan keluarganya lagi adain acara tahun baru, pacar Nancy yaitu Jaime Enrique Seth Cormane muncul di jam 1 malam. Kesan pertama ayah Nancy ke Jaime, dia adalah seorang cowok baik-baik, sopan, penampilannya rapi, dan waktu itu Martin pikir kalau usia Jaime sekitar 19 atau 20 tahun. Nggak beda jauh sama usianya Nancy yang waktu itu masih 18 tahun. Dan nantinya, setelah hal buruk terjadi sama Nancy, barulah di situ Martin tahu kalau ternyata Jaime berusia 31 tahun. Dan waktu dia udah tahu semua itu, semuanya udah kayak terlambat. Dari situ dia kayak menyesal, dia bahkan bilang kalau seandainya aku tahu putriku berkencan sama seseorang yang benar-benar lebih tua dari dirinya, pada saat itu aku gak bakalan izin mereka kencan, bahkan keluar bareng. Kemudian balik lagi tentang Jaime yang datang ke rumahnya Nancy. Di situ dia minta izin sama orang tuanya Nancy untuk ajak Nancy keluar, untuk rayain acara tahun baru sama dirinya dan teman-teman mereka. Dan Martin, dia dikenal sebagai seseorang yang ketat dan keras, makanya di situ Nancy kemudian minta tolong sama ibunya untuk bujukin ayahnya biar izinin dirinya keluar sama Jaime. Ibunya Nancy kemudian bilang sama suaminya kalau ya udahlah izinin aja, Nancy sepanjang tahun ini dia belajar bener-bener keras banget dan dia juga lulus dengan nilai terbaik gitu kan, ya udahlah izinin aja, hitung-hitung kado. Disitulah akhirnya Martin mengizinkan putrinya keluar bareng sama Jaime. Tapi sebelum itu, dia bilang sama mereka berdua, terutama sama Jaime, untuk anterin Nancy sebelum jam 3 pagi. Setelah selesai dengan acara tahun baru, orang tua dan kakaknya Nancy pergi tidur. Dan waktu itu sebenarnya orang tua Nancy tuh nggak berniat untuk tidur. Mereka kayak mau ngobrol-ngobrol aja sambil nunggu Nancy. Tapi endingnya mereka malah ketiduran. Terus selama waktu itu, orang tua Nancy emang sengaja nggak matiin lampu bagian dalam rumah. Karena itu kayak, ya udahlah, ntar aja matiinnya pas Nancy udah datang. Dan itu juga sebagai alarm untuk mereka, karena kalau lampu bagian dalam rumah udah mati, artinya Nancy datang. Terus akhirnya orang tua Nancy kan ketiduran tuh, dan mereka baru bangun di jam 5:45 pagi. Ya waktu ayahnya Nancy kebangun, di situ dia ngelihat gimana lampu dalam rumahnya masih nyala. Dan di situ Martin kayak, loh ini kok lampu rumah masih nyala? Apa Nancy lupa untuk matiin gitu kan? Akhirnya dia buru-buru pergi ke kamarnya Nancy untuk ngecek apakah Nancy ini udah datang tapi dia lupa matiin lampu atau lampu hidup karena Nancy belum datang. Waktu Martin masuk ke dalam kamarnya Nancy, putrinya nggak ada. Jadi artinya Nancy nggak pulang pada malam itu. Martin kemudian pergi ke rumah temannya Nancy, tanya tentang Nancy, apa Nancy bareng sama kamu, apa kamu tadi bareng sama Nancy, dan di situ temannya bilang kalau tadi terakhir kali aku bareng sama Nancy, dia ada di klub. Martin kemudian langsung minta alamat klub tersebut, dan setelah dia dapetin alamatnya, dia langsung pergi ke klub tersebut. Martin kemudian sampai ke klub tersebut sekitar jam 6:30 pagi, yang keadaannya itu klub masih ramai banget sama anak-anak di sana. Dan Martin dia berharap kalau Nancy emang ada di sana, atau seenggaknya dia bisa ketemu sama teman-temannya Nancy dan tanya Nancy ada di mana kalau emang nggak ada di klub tersebut. Setelah beberapa waktu nyari dan nggak menemukan putrinya, Martin akhirnya ngeliat sekumpulan anak-anak yang adalah teman-teman sekelasnya Nancy.
Dan disitulah Martin langsung lari ke arah mereka dan tanya Nancy ada di mana. Teman-temannya Nancy kemudian bilang kalau iya tadi Nancy emang ada di sini, tapi dia kemudian pergi bareng sama pacarnya, yaitu Jaime dan beberapa orang lain. Mereka juga kemudian bilang sama Martin kalau tadi Nancy bilang sama kami kalau dia mau mampir ke rumah temannya Jaime dan setelahnya dia bakalan pergi ke rumahnya Jaime. Disitulah Martin kemudian meminta alamatnya Jaime. Martin langsung pergi ke rumah keluarganya Jaime dan waktu dia sampai sana dia ngeliat ibunya Jaime yang bersihin lantai dari sesuatu yang dia percaya adalah darah. Entah gimana Martin kemudian pergi ke kamarnya Jaime dan di situ dia ngeliat banyak banget darah, juga sesuatu yang dia percaya adalah otak. Ibunya Jaime kemudian bilang sama Martin kalau tadi udah terjadi kecelakaan sama Nancy dan sekarang dia udah dibawa ke rumah sakit. Martin langsung pergi ke rumah sakit dan di sana dia ketemu sama ayahnya Jaime. Dan ayahnya Jaime bilang sama Martin kalau putrinya melakukan percobaan diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dan kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Padahal tadi istrinya di rumahnya bilang kalau udah terjadi kecelakaan kecil sama Nancy. Tapi kenapa dia bisa bilang kalau Nancy mencoba melakukan dengan menembak kepalanya sendiri? Terus selama waktu itu, Jaime ini sama sekali nggak pernah muncul. Dan akhirnya Martin kan ngobrol tuh sama dokter tentang apa yang terjadi sama putrinya. Dokter sama perawat kemudian bilang kalau putrinya nih datang ke rumah sakit dengan diselimutin spray. Dan waktu mereka buka spraynya, di bagian dalam spray penuh sama lumpur, tanah, pasir, terus ada rumput dan tumbuh-tumbuhan yang kayak seolah-olah Nancy ini ada di semak-semak sebelumnya. Terus waktu Nancy datang, dia nih nggak pakai baju sama sekali, di tubuhnya ada banyak memar, dan kepalanya tertembak. Dokter kemudian bilang kalau luka Nancy parah banget, dan dia harus segera dioperasi. Tapi kayak bener-bener keajaiban banget kalau seandainya Nancy bisa selamat. Martin kemudian telepon istrinya dan kabarin tentang apa yang terjadi sama Nancy, dan keluarga Nancy dengan segera langsung datang ke rumah sakit. Hari itu Nancy dioperasi selama 12 jam, dan sampai tanggal 9 Januari, Nancy belum sadar. Kemudian pada 9 Januari, dokter mengabarkan tentang kemungkinan terburuk. Yang benar aja pada tanggal tersebut, Nancy meninggal. Penyelidikan polisi saat itu menyatakan kalau Nancy nggak mungkin melakukan atau apa yang terjadi sama dia adalah kecelakaan. Justru polisi percaya kalau apa yang terjadi sama Nancy adalah pembunuhan. Dan alasan polisi percaya kalau Nancy nggak mungkin diri atau dia mengalami kecelakaan, yang pertama, luka tembak di kepala Nancy itu tuh ada di sebelah kanan kepalanya. Sementara waktu dilakukan pemeriksaan di tangannya Nancy, residu tembak ada di tangan kirinya. Dan gimana ceritanya? Kamu tembak bagian ini pakai tangan kirimu, jadi kayak dia kayak gini gitu. Kenapa kamu gak pakai tangan kananmu kan? Kan lebih gampang, kenapa harus kayak gini, muter gini? Aneh nggak? Dan lagi, Nancy bukan seorang kidal, jadi hampir nggak mungkin dia pakai tangan kirinya. Kemudian yang kedua, ada banyak luka pukulan di tubuh Nancy, terutama di bagian lengan dan area pribadinya. Yang ketiga, ditemukan 2 atau lebih cairan laki-laki di area pribadinya Nancy. Kuku-kuku Nancy patah dan di bagian bawah atau dalam kukunya ada beberapa DNA laki-laki. Jadi dari sana disimpulkan kalau dia mencoba melakukan perlawanan atau dia berusaha untuk membela dirinya. Dan waktu itu dipastikan kalau Nancy sengaja dibuat nggak berdaya sebelum akhirnya diperkosa rame-rame. Polisi memeriksa kamarnya Jaime dan di sana mereka menemukan pistol dengan darah Nancy di bagian moncongnya. Dan di situ polisi percaya kalau pistol tersebut adalah pistol yang digunakan untuk menembak Nancy. Setelahnya polisi mengumumkan kalau keluarga Jaime udah berbohong dan kematian Nancy adalah pembunuhan. Keluarga Jaime kemudian menyewa seorang pengacara yang mahal banget. Dan pengacaranya kemudian bilang kalau pada malam itu mereka nggak cuma berdua. Ada satu temennya Jaime yang lain yang ternyata dia adalah anak dari keluarga terkaya di Barranquilla. Dan pemuda ini sama sekali nggak pernah dipanggil untuk kasusnya Nancy. Kemudian di situ ayahnya Jaime kan bilang kalau Nancy mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Dan si pengacaranya Jaime kemudian menambahkan kalau alasan Nancy melakukan hal itu karena dia mengalami depresi. Tapi keluarganya Nancy sama sekali nggak terima dengan statement ini karena depresi apa? Dia ada di titik terbaik hidupnya. Dia sebentar lagi bakalan pergi ke Amerika untuk penuhin mimpinya. Jadi dia depresi karena apa coba? Kasus ini diberitain besar-besaran sama media, dan di momen-momen inilah keluarganya Nancy kemudian menerima surat kaleng dari seorang wanita yang gak dikenal. Dan isi dari surat kaleng tersebut menginformasikan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Isi dari surat tersebut bilang kalau pada malam itu Nancy masuk ke dalam kamarnya Jaime, yang ternyata Jaime berpenampilan dan berdandan kayak cewek. Dia bahkan melakukan hubungan seksual dengan 3 atau 4 pria yang ada di dalam kamarnya. Nancy yang kaget kemudian pergi, dan laki-laki yang ada di dalam kamarnya Jaime kemudian bilang kalau kita harus tangkap dia karena dia pasti bakalan cerita ke orang-orang tentang kita adalah gay. Dan di sanalah mereka kemudian berhasil menangkap Nancy sampai akhirnya melakukan sesuatu dan Nancy berakhir
Seperti itu. Dalam suratnya, wanita ini juga kemudian bilang kalau dirinya minta maaf sama keluarga Nancy karena dirinya nggak bisa melaporkan hal ini ke polisi karena dirinya takut dibunuh sama mereka. Dan kenapa wanita ini benar-benar takut? Karena Hemi dan teman-temannya adalah orang-orang berpengaruh karena mereka berasal dari keluarga yang kaya banget dan mereka bisa melakukan apapun dengan uang mereka. April 1998, Hemi ditempatkan dalam daftar merah Interpol. Dan meskipun ada upaya dari pihak-pihak berwajib negara lain untuk menemukan Hemi, tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa menemukan Hemi. Hemi berasal dari keluarga yang kaya banget, kayak yang udah aku bilang tadi. Jadi kayak di situ mulai muncul spekulasi kalau mungkin keluarganya melakukan sesuatu dengan uang mereka, makanya keberadaan Hemi nggak diketahui. Martin kemudian memutuskan kalau dia nggak bisa mengandalkan pihak berwajib aja untuk menyelesaikan kasus anaknya. Makanya di situ, Martin yang adalah seorang mantan perwira angkatan laut, yang dia nih tahu gimana caranya menemukan seseorang, tapi kayak ilmunya tuh masih kurang, akhirnya dia melakukan kursus investigasi. Dia mulai belajar semua hal paling dasar tentang investigasi sampai hal-hal terbaru demi menemukan pembunuh putrinya. Selama bertahun-tahun Martin datengin kantor Interpol, kasih laporan tentang hilangnya putrinya, dia bahkan kasih gambaran tentang wajah Hemi dari tahun ke tahun, dan bertahun-tahun dia selalu melakukan itu karena dia nggak mau kalau orang-orang mulai lupa tentang kasus anaknya. Dan sampailah di situ Martin sadar kalau satu-satunya yang tahu keberadaan Hemi adalah keluarga Hemi sendiri. Martin kemudian mulai deketin keluarganya Hemi, tapi kayak nggak mungkin kan untuk deketin mereka secara langsung karena mereka nih tahu siapa dirinya. Makanya di situ Martin memanfaatkan sosial media. Dia buat 4 akun palsu, 2 cewek, 2 cowok untuk mendekati keluarganya Hemi. Sampailah pada tahun 2019 Martin sadar kalau keluarganya Hemi sering banget pakai kata kunci tertentu, dan kata kunci tersebut adalah Samaria. Martin dan 2 orang lain yang selama ini bantu dia awalnya mengira kalau Samaria adalah Santa Maria di Kolombia. Tapi setelah melakukan penyelidikan lebih jauh, ternyata Samaria adalah Santa Maria di Brazil. Setelah mencari hal lain untuk menguatkan teorinya, Martin memberikan informasi ini ke Interpol. Interpol hubungin kepolisian Brazil dan agen Brazil kemudian mulai cari informasi tentang laki-laki yang cocok dengan profilnya Hemi. Tahun 2020, kepolisian Brazil menemukan laki-laki bernama Henrique dos Santos Abdallah yang mereka curigai sebagai Hemi. Kepolisian mulai memantau Henrique, ikutin dia kemanapun dia pergi, sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan sidik jari Henrique dari gelas yang baru aja dia pegang. Yang disitulah sidik jari Henrique mengkonfirmasi kalau dia adalah Hemi. Hemi langsung ditangkap, dan selama penangkapan dia sama sekali nggak melakukan perlawanan apapun. Kemudian waktu Martin dikasih tahu tentang hal ini, dia bener-bener senang banget, dia lega banget. Dia bahkan nangis waktu dengar kabar ini karena dalam pikirannya keadilan untuk putrinya bakalan segera didapat. Penangkapan Hemi langsung jadi berita di Brazil dan Kolombia. Banyak dari mereka yang mengikuti kasus ini bersyukur karena akhirnya Hemi berhasil ditangkap. Terus ngomongin sedikit tentang kehidupan Hemi selama di Brazil. Dia hidup dengan baik banget di sana. Dia jadi seorang dokter, dia menikah dan punya 2 orang anak. Dia benar-benar menjalani kehidupannya dengan normal, dengan bahagia-bahagia aja, seolah-olah dia nggak pernah melakukan sesuatu yang salah. Terus selama di Brazil kan dia pakai identitas palsu dengan nama Henrique, dan ternyata dia tuh identitas palsunya itu bahkan bisa buat dia punya beberapa akun bank, terus dia bisa bikin SIM juga dari tahun 1999 yang bahkan waktu dia memperbarui SIM-nya pada tahun 2014 dan 2016, gak ada siapapun yang tahu kalau dia memakai identitas palsu. Benar-benar hebat banget nggak sih orang atau siapapun itu yang bikinin dia ID palsu. Tapi anehnya, meskipun Hemi kayak menutupi banget tentang siapa dirinya yang asli, untuk akte kelahiran anak-anaknya, dia pakai nama aslinya. Terus kalau kalian bertanya-tanya tentang istrinya, jadi istrinya ini tahu tentang siapa Hemi. Bahkan waktu mereka udah berhubungan selama 1 tahun, di situ Hemi mengaku ke istrinya tentang siapa dirinya, dan istrinya sama sekali nggak masalah. Dia lebih percaya sama Hemi kalau suaminya nih difitnah, kalau dia tuh mendapatkan tuduhan palsu atas apa yang terjadi sama Nancy. Bahkan istrinya Hemi muncul di salah satu TV nasional, dan di situ dia bilang kalau suaminya nggak bersalah dan apa yang terjadi sama Nancy bukan tanggung jawab suaminya. Terus sejak awal ditangkap, Hemi bilang kalau dirinya nggak bersalah dan dirinya nih benar-benar difitnah untuk apa yang terjadi sama Nancy. Di situ Hemi kemudian menulis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hemi bilang kalau sepanjang malam itu Nancy selalu pegang pistol, dia depresi malam itu, apalagi sebelumnya dia nih abis melakukan Terus setelahnya, Nancy kan ada di kamarnya Hemi, dan di sana mereka minum-minum, mereka kemudian pakai narkoba, mereka nge bareng, dan akhirnya mereka ketiduran.
Waktu mereka bangun, mereka baru sadar kalau itu adalah waktunya Nancy untuk pulang. Hemi kemudian bilang sama Nancy kalau aku bakalan mandi dulu dan setelahnya aku bakalan anterin kamu pulang. Hemi kemudian masuk ke dalam kamar mandi yang disanalah dia dengar suara tembakan dari arah luar. Dan disitulah dia udah ngeliat Nancy di atas ranjangnya berdarah-darah dengan luka tembak di kepalanya. Terus pistol ada di samping tubuhnya Nancy dan Nancy dalam keadaan telanjang. Setelahnya Hemi tutupin tubuhnya Nancy pakai spray dan dia berusaha untuk bawa Nancy ke dalam mobil yang selama waktu itu dia beberapa kali menjatuhkan tubuhnya Nancy, makanya tubuhnya tuh ada lebam. Hemi kemudian juga bilang kalau setelah Nancy dibawa ke rumah sakit, dirinya meninggalkan Kolombia dan dia pergi ke Tabatinga, Amazon. Yang selama dia ada di Tabatinga itulah dia kemudian mendengar kabar tentang kematiannya Nancy. Terus waktu keluarga dan teman-teman Nancy tahu tentang apa yang Hemi bilang tentang kejadian pada malam itu, mereka bener-bener marah banget karena kayak belum cukup ya kamu Nancy dan sekarang kamu jelek-jelekin namanya. Dan kamu bilang kalau dia pakai narkoba, kamu bahkan bilang kalau dia melakukan aborsi. Kayak apa sih maumu gitu kan? Dan lagi, omongannya Nancy itu nggak sesuai dengan hasil pemeriksaan forensik. Jadi hasil pemeriksaan forensik menyebut kalau Nancy dia nih dicekokin sama narkoba. Jadi dia nih kayak dibikin bener-bener nggak berdaya sebelum akhirnya rame. Dan kenapa aku bilang di rame-rame? Karena kayak yang udah aku jelasin tadi di bagian otopsi, ditemukan lebih dari 2 cairan laki-laki di area pribadinya. Kemudian di bagian bawah kukunya juga ada DNA laki-laki berbeda. Jadi kayak nggak mungkin aja omongannya Hemi bisa dipercaya. Pengacaranya Hemi kemudian kasih statement di media yang justru omongannya tuh berbeda dengan omongannya Hemi. Jadi kan Hemi bilang kalau sejak Nancy ada di rumah sakit, dirinya langsung pergi ke Amazon. Sementara pengacaranya bilang kalau setelah Nancy meninggal, barulah Hemi pergi ke Amazon. Ini mereka belum janjian atau belum gimana sih? Kenapa coba bisa berbeda? Dan lagi, kalian ingat nggak tentang omongan pengacaranya Hemi pada tahun 1994 yang dia bilang atau dia menyebut tentang satu nama tentang laki-laki yang pada malam itu juga bareng sama mereka? Kenapa di pernyataan terbaru mereka, laki-laki tersebut atau nama laki-laki tersebut nggak ada? Hemi kemudian ditahan di penjara Brazil selama 10 bulan sambil tunggu dirinya diekstradisi ke Kolombia. Tapi kemudian dinyatakan kalau kasus Nancy udah expire dan dia nggak harus diekstradisi ke Kolombia. Jadi akhirnya Hemi balik lagi ke anak dan istrinya, hidup kayak biasa-biasa aja lagi. Martin, dia terus berjuang untuk putrinya. Dia kemudian melakukan apapun untuk bisa ngebuat kasus ini dibuka lagi. Dan saat itulah seorang pengacara Barranquilla yang bekerja untuk firma hukum Amerika bersedia mewakili keluarga Nancy. Keluarga Nancy kemudian mengajukan banding dengan bilang kalau sebenarnya kasus Nancy belum expire. Dan pada April 2023, keputusan Mahkamah Agung Brazil sebelumnya dicabut, yang artinya mereka bakalan mengekstradisi Hemi untuk buat dia diadili atas kasus Nancy. Terus kan akhirnya DNA-nya Hemi tuh diambil untuk diperiksa apakah DNA-nya cocok dengan salah satu DNA yang ada di tubuhnya Nancy pada saat itu yang ternyata nggak cocok. Jadi siapa coba yang ngelakuin itu semua? Martin sekarang udah berusia 81 tahun dan dengan apa yang udah terjadi sebelum-sebelumnya, dia belum bisa benar-benar duduk dengan tenang sebelum Hemi benar-benar ditahan atau diadili untuk kasus anaknya. Martin kemudian juga bilang kalau dirinya ngelakuin ini bukan karena obsesi, tapi ini adalah apa yang udah seharusnya dia lakukan. Karena kalau seandainya Hemi ditahan atau diadili pada tahun 1994, dirinya bakalan berduka untuk Nancy dengan cara yang seharusnya dan udah selesai sampai di situ, nggak akan memperpanjang lagi. Tapi masalahnya putrinya ini belum mendapatkan keadilan. Martin juga bilang kalau seandainya Hemi melarikan diri, dirinya bakalan cari Hemi lagi dan itu bukan masalah sama sekali karena dirinya udah terbiasa dengan semua itu. Jadi segini kasus untuk Nancy Mestre. Gimana menurut kalian? Apa menurut kalian Hemi beneran nggak bersalah? Tapi kalau dia emang nggak bersalah, kenapa dia ngomong sesuatu yang nggak bisa dibuktikan? Dan kalau dia emang nggak bersalah, kenapa dia nggak muncul ke depan polisi dan bilang kalau aku nggak bersalah, aku nggak ada hubungannya dengan kasusnya Nancy? Kenapa dia justru memilih untuk menyembunyikan diri? Dan apa pendapat kalian tentang kasus ini? Makasih udah nonton videoku sampai akhir, dan kita ketemu di video-video lainnya.